sebenarnya kita sudah berada di Kabupaten Madiun ya, di perbatasan antara Ponorogo dan Madiun. Nah, di sini ada lahan yang ini sebenarnya benar-benar upland ya, daerah yang tertinggi, dan tadi sama-sama kita sudah lihat akan kita tanami sayur-sayuran. Nah, mana sayur-sayuran di sini tadi juga menggunakan pupuk kompos penyubur tanah yang sama-sama akan kita buat di lokasi kita masing-masing. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, kita kan sudah pertengahan terakhir untuk kita laksanakan. Saya ingin mendapatkan kesan dan pesan, kemudian harapan dari teman-teman semua sebelum kita mengakhiri proses pelatihan ini. Jadi ini merupakan bagian dari evaluasi bagi kita bersama, termasuk bagi panitia, termasuk bagi kami juga yang ada di yang akan menyelenggarakan ini, termasuk juga dengan Pak Bayu juga, termasuk juga kami yang ada di Kementan ya. Nah, kami ingin mendengar secara jujur. Kalau tidak ada manfaatnya, sebutkan tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, sebutkan ada manfaatnya. Kemudian apa saja yang teman-teman alami selama berada di Ponorogo mengikuti pelatihan pupuk ini. Silakan, siapa yang apa? Jadi jangan khawatir ya, jangan takut dengan saya. Tapi sampaikan saja apa adanya bagi evaluasi bagi kita semua di sini. Ya, silakan. Silakan. Ngomong saja apa adanya. Saya? Iya. Ada? Oh, ada. Ya. Sebutkan namanya Pak, dari kabupaten mana? Sini atau mana? Sini aja ya? Langsung aja ya. Ya. Kemudian dari kelompok mana juga? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok tani mana? Saya dari Purbalingga, Pak. Nama saya Muhammad Agus Wajaran Dilala. Iya. Ya. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Dan dari Dari kegiatan ini kita itu jadi sadar. Sadarnya apa? Bahwa kita itu mempunyai sampah rumah tangga yang begitu istimewa, Pak. Bisa jadi sesuatu untuk nilai ekonomi, juga bisa untuk membangun ekonomi di desa kita. Sebenarnya itu ya. Untuk selama saya di Ponorogo dan sama teman-teman kegiatan ini secara signifikan itu membantu pengetahuan kita dari tanaman A, B, C sampai beberapa jenis yang kemarin. Walaupun kita pada saat saya kurang tahu, sekarang udah membuka. Oh, ini cocoknya untuk ini. Terus tanaman ini cocoknya untuk obat ini atau untuk ini, kan kita belum tahu sebelum ada kegiatan ini. Nah itu. Terus harapan saya ya semoga nanti ilmu yang dapat kita dari sini bisa diaplikasikan di rumah, di daerah masing-masing, dan bisa untuk meningkatkan ekonomi lagi, Pak. Soalnya setahu kita cuma berpatok dengan kimia. Oh, ini susah, nanti gimana? Yuk di jurnal jurnal tuh nggak digarap sekalian gitu loh. Ya, pusingnya seperti itu. Tapi kan kita bisa tahu, oh kita punya ternak, kita stok untuk kohe di sana udah komplit, Pak, insya Allah udah banyak, dan bahan-bahan yang lain pun mendukung. Tapi untuk pengaplikasian yang optimal itu belum ada, setahu saya. Nah sekarang setelah kita ada pelatihan, ada ini itu gitu, kemarin itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak Bayu untuk mencampurkan ini terus mencampurkan itu gitu kan. Kita itu harapan saya itu sangat besar, Pak. Oh, saya nanti di rumah buat ini gitu. Pengennya saya itu buat ini terus dijual laku gitu. Benar itu. Terus hasil untuk tani itu lebih menjanjikan. Bukan menjanjikan apa? Oh, kemarin kita sudah lihat buah naga juga kan besar. Alpokat juga ya bagus gitu, Pak. So, kita juga buah selain ada itu kan mirip-mirip sama lada. Nah, permasalahan lada kita juga banyak, Pak, dari hama, terus cuaca itu. Mungkin dari ilmu yang kita dapatkan di sini bisa
untuk menanggulangi itu. Apalagi bisa meningkatkan produksi. Ya. Dari saya cukup segitu. Ngatur nuwun, terima kasih. Silakan yang lain. Kedua, Perempuan wakil perempuan. sampaikan apa yang dipikirkan dan ada apa yang dirasakan selama ada di sini. Silakan. Aku sudah kena cepet-cepet. Ya Ibu KPT. Ayo buru cepat. Pikirin dulu, pas saya di sana ngomong. Yang langsung ngomong aja nggak apa-apa. Jadi kenalan dulu gitu, Pak. Baik, saya Intan dari perwakilan Purbalingga. Selama 1 minggu pelatihan ini merupakan pengalaman yang luar biasa untuk saya, di mana di sini saya dan teman-teman dikasih pengetahuan, diajari secara langsung mengenai cara pembuatan pupuk mulai dari urea, KCR, tapi secara organik, dan yang luar biasanya lagi ternyata hasilnya itu lebih bagus gitu efektivitasnya dibandingkan dengan kimia. Ya semoga ini bisa menjadi solusi nantinya ketika kita pulang ke rumah kita di daerah kita untuk mengatasi kebutuhan pupuk petani. Dan harapan saya ini bisa menjadi apa ya, semacam peluang baru bagi kami kaum muda khususnya petani milenial dalam berwirausaha kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, silakan lanjutkan. Ya Mas, pionir pemuda pertanian Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Monggo. Dari yang Banjar coba kali itu. Banjar. Oh, itu berbanding kan Pak? Iya berbanding. Oh, Banjar. Jadi silakan ngomong saja apa adanya. Ayo yo. Yang merasa Masih. Sing ganteng rambutnya itu kayaknya. Itu Mas Bon mengkandang. pemuda idaman. Coba kali gondang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bondar Didika Kaviandi dari Desa Kedarpan, Kecamatan Jobong, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dari program Aplen ini saya sangat berterima kasih karena sangat memotivasi untuk kami petani milenial. Karena di sini kita itu belajar dari organik yang nantinya programnya untuk menjaga ketahanan pangan. Karena dari sini juga kita mulai dari nol. Bagaimana cara pengolahan lahan yang baik, penanaman, pemupukan, sama penyemprotan, sama pasca panen. Alhamdulillah sesuai prinsip dan motivasi buat rekan-rekan juga. Dan terima kasih juga untuk fasilitasinya dari program Aplen. Semoga sangat bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ketua kelas? Ketua kelas. Ayo ketua kelas ini tampil ke depan. Ketua kelas ini tampil. Ayo nggak apa-apa. Daripada dia pakai baju. Di antara itu Mas Kesong. Nah ini. Masuk juga ceritakan ya fasilitas selama teman-teman berada di sini. Ini fasilitas Pak. Panitia seperti apa? Dari makanan, mulai dari Oke, terima kasih atas kesempatannya. Melanjutkan dan menambahkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi berkaitan dengan program pelatihan khususnya petani milenial ini. Poin pertama yang perlu kami sampaikan tentu ucapan terima kasih. Bagaimana kami disambut, bagaimana kami dilayani, bagaimana kami dikasih ilmu, pengalaman, dan tentunya praktek langsung. Saya rasa itu sangat mahal karena di daerah kami di Purbalingga Banjarnegara itu jarang atau tidak ada lah. Saya rasa tidak ada, belum ada yang selengkap yang kami dapatkan ini. Nah itu harapannya benar-benar menjadi motivasi, menjadi tambahan ilmu, pengalaman, dan tentu saja tidak cukup itu. Tentu yang paling penting bagaimana kita bisa mempraktekkan dan mengaplikasikan. Nah, berkaitan dengan poin-poin yang lain, saya rasa secara garis besar sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama tentu poin penting kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, saya rasa dari pelayanan dan lain sebagainya sudah yang terbaik lah, istilahnya seperti itu. Yang selanjutnya,
mungkin harapannya untuk penyelenggaraannya mungkin perlu bagaimana efisiensi waktu lebih diperhatikan, terus bagaimana berkaitan dengan komunikasi dua arah antara panitia, peserta, dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa lebih baik lagi dan lebih menjadi lebih nyaman lagi antar penyelenggara dan peserta. Tapi secara umum sudah sangat baik. Yang selanjutnya, harapan selanjutnya tentu besar harapan kami, program-program semacam ini harus tetap dilanjutkan, harus tetap dikawal, harus tetap dioptimalkan lagi, dievaluasi lagi, sehingga tidak mati atau tidak selesai di sekarang ini, tapi benar-benar harus sesuai dengan kemarin yang disampaikan, integrated farming atau integrasi dalam pertanian. Nah, tidak cukup hanya itu saja. Besar harapan kami sebagai anak muda, benar-benar program semacam ini harus kita kawal, benar-benar harus diintegrasikan, baik secara sistem pertaniannya, kelembagaan pertaniannya, ataupun dengan pihak-pihak pendukung lainnya. Misal nih, kami di desa sebagai pemuda tani atau sebagai pemuda yang senang bertani, bagaimana kami bisa mendapat dukungan dari pihak-pihak desa misal, atau pihak-pihak yang lain, sehingga kita benar-benar merasa dianggap, kita benar-benar merasa tidak sendiri, dan benar-benar pertanian ini tuh milik bersama, tidak hanya milik anak muda, apalagi hanya milik orang tua, atau hanya milik orang tua tapi anak muda tidak mau ikut campur di dalamnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bahwasanya kami mohon maaf juga apabila selama pelatihan ini kami banyak kesalahan, kehilafan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Poin utamanya untuk kami sampaikan terima kasih, mohon maaf. Perlu lanjutan kan? Perlu pelatihan lanjutan kan? Perlu, sangat diperlukan. Jangan sampai mati. Saya rasa ini juga poin penting. Jadi itu, jadi jangan ini pengalaman berdasarkan pengalaman saya, kami dan teman-teman kami juga tadi ngobrol bahwasanya pelatihan semacam ini kalau bisa terus berlanjut, Pak. Jangan sampai gini, karena biasanya gini, beda tema pelatihan tapi masih pertanyaan, beda orang, beda anak atau beda pemuda. Nanti harusnya sudah naik level, sudah di level sini, turun lagi karena ganti orang lagi gitu. Nah, harapannya orang-orang yang misalnya orang-orang yang di sini terus dikawal, Pak. Terus dikawal, komunikasinya berjalan lanjut, terus komunikasinya berjalan baik, sehingga ketika ada pelatihan semacam ini lagi atau beda bidang lagi tapi arahnya sama, tujuannya sama, masih orang-orang yang sama kalau bisa, naik sehingga kelas. tidak naik kelas, naik level, sehingga nanti sudah sampai sejauh mana, apa kendalanya dan lain sebagainya. Tidak harus memulai dari awal lagi. Tapi kalau yang sudah, saya rasa selalu seperti itu. Polanya mengulang lagi, dan saya rasa jadi kurang efektif. Mungkin seperti itu. Bagus, tepuk tangan. Udah, ada lagi? Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau enggak mungkin ada lagi? Dari Banjar. Banjar mah Banjar. Banjar ada. Apa enggak datang ya? Ini. Ada itu Banjar ini. Ya monggo. Oh, sudah cukup. Enggak apa-apa. Ini Banjar kan punya biogas ini. Ya, terima kasih untuk waktunya. Untuk dari kami sebenarnya pelatihan tidak hanya secara tatap muka, paling tidaknya melalui informasi melalui WA atau live streaming pun bisa. Online boleh. Oke, Zoom ya. Karena nanti ya. kalau seandainya harus bertemu di mana tempat kan waktunya belum tentu siap semua anggota ini kan. Nah, mungkin itu yang saya perlu kami sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Nah, ada lagi? Nanti dicatat ya, Zoom. Nanti ada, makanya nanti teman-teman kan ada WA grupnya ya. Saya juga udah masuk. Kemudian nomor telepon juga sudah ada. Nanti kita bentuk karena memang kita di Upline itu baru ngebentuk nih tim milenialnya ya, Pak Nop ya. Ya mungkin cikal bakalnya teman-teman lah. Nanti disambung dengan gelombang berikut, gelombang kedua, ketiga. Ya sepatutnya nanti ada informasi kita jadwalkan untuk pertemuan Zoom gitu ya. Oke. Kalau menurut Pak Yusuf yang selama ini mendampingi kawan-kawan ini ada nakal-nakal nggak? Malah saya yang nakal ya. Ya nakalnya nakal sportif lah, ya wajar lah gitu ya. Karena memang teman-teman juga kelihatan pertama
tidak terbiasa mungkin di hotel ya kelihatannya ya, agak ya jelas ya. Udah ditutup. Kayak tersiksa gitu ya, tersiksa di hotel tuh Pak. Buat petani milenial tuh, gitu ya. Tapi Pak mandi air panas terus kan? Iya. Oke, itu aja mungkin kalau dari saya sendiri, teman-teman sudah cukup menyimak ya, walaupun toh memang ada beberapa teman yang masih malu-malu gitu ya. Tapi saya jelas dalam pemikirannya mindsetnya sudah berubah mulai hari ini. Saya akan bergerak ya gitu. Kelihatan banyak sekali, kadang-kadang saya pun banyak ditanya pinggir kiri kanan, Pak ini gimana? Nanyanya katalis lagi. Katalis belum waktu. Jadi yang penting kita pulang dari sini kita buat RKTL ya. Rencana saya tadi dengan Pak Nov itu satu kelas teman-teman nanti akan berkelompok tapi yang berdekatan domisilinya. Jadi kalau teman-teman kan sekarang kembali ke kelompok kan belum tentu kalau dengan kelompok yang membangun kan. Biarkan dari kita aja dulu memperkuat. Maksudnya yang berkedekatan kita bikin kelompok bikin istilahnya program bikin RKTL-nya itu bikin pabrik bersama dulu. Ya, nah kan setelah teman kan ahli jadi lab buat semua nanti istilah begitu. Sepakat kan ya? Sepakat. Nanti kita makanya kelompok yang berdekatan saja. 4-5 orang satu kelompok yang berdekatan wilayah seperti itu. Gitu. Kalau yang Banjar kan otomatis karena satu paketnya dengan biogas. Tapi bisa juga kalau memang mau mengembangkan dengan kelompoknya di Mandiri juga nggak ada. Kita nggak ada masalah ya. Kalau teman-teman sudah punya modal dasar di rumah seperti ketersediaan bahan bakunya, kemudian sedikit modal ada istilahnya, terus kemudian mau mengembangkan mandiri nggak dilarang, itu juga akan membuat bisa lebih cepat lagi. Tinggal nanti buat saluran itu komunikasinya dengan kita, dengan Pak Nop, dengan saya. Nih Pak, kurang ini Pak, saya sudah siap tapi ternyata katalis lagi yang belum datang. Nah, itu. Katalis lagi. Karena sebelum saya akan istilahnya teman-teman akan berbicara akan menjawab katalis apabila benar-benar sudah ada kandangnya tempatnya aja belum ada. Ya betul. Kan kohenya berapa kapasitasnya? Kan masa cuman butuh katalis cuman satu botol aqua ke Banjarnegara atau Purbalingga kan nggak logis kan? Ya, masalahnya bukan di paket nanti bahaya itu. Kalau pakai jasa Tiki ya, gitu. Jadi gitu. Jadi diharapkan nanti kalau memang sekali kirim katalis itu memang sudah satu mobil lah minimal gitu ya. Kayak mobil kemarin tuh berapa tuh? Yang bak berapa botol gitu ya, berapa liter ya, berapa galon. Nah itu pas seperti itu. Jadi disiapkan teman-teman seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Silakan. Kalau masih ada yang penasaran, Mas Pur, penyelenggara nih perwakilan sebagai udah diwakil Bu Tati. Terima kasih. Ya mungkin silakan Bu Tati ditutup aja. Tutup ya. Ini, Mbak. Sama dua-duanya. Ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung dan bahagia sekali dengan antusias teman-teman milenial semuanya. Berharap ke depan dari pelatihan ini outputnya adalah lahir milenial baru, petani milenial baru, miliarder baru, perusahaan pupuk baru, bos pabrik baru. Jangan lupa selalu berkabar. Peluk hangat dan sayang untuk teman-teman semuanya. Bangga bisa bersama dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillah tidak ada kritik yang buruk. Oke. Terima kasih. Kita tutup acara sore hari ini dan kita berlanjut untuk istirahat pulang ke Ponorogo. Aplen melesat. Aplen melesat. Melesat. Aplen.